Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, para asatidz, para asatidzah, para hujjat, dan juga wabil khusus kepada pengurus Masjid An-Nur yang semoga senantiasa kita semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan dalam pada pertemuan yang baik ini selain kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan serta melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini untuk kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga menjadi rutinitas kita setiap Ahad pagi setelah sholat subuh kita melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang ini bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu tentulah sangat diwajibkan bagi setiap orang muslim. Mudah-mudahan hadirnya kita pada majlis yang mulia ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mudah kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada kedua hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga Allah limpahkan surah salamnya kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama salafus saleh, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berada di jalan Islam, dan juga senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW yang mulia nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang baik ini untuk kajian fikih kita akan mengkaji fikih muamalah. Insyaallah yang kita bahas terkait tentang fikih amalah adalah tentang babun nikah atau kitabun nikah, ya terkait tentang pernikahan. Tentunya saya yakin Bapak-bapak dan Ibu
Ibu sekalian, karena juga banyak sudah menikah dan berpuluh-puluh tahun sudah menikah, ya sudah memahami, sudah mengerti terkait tentang masalah pernikahan. Ya, tapi tidak salahnya mungkin kita mereview, mengulang kembali terkait tentang masalah pernikahan. Ya, dan ini mudah-mudahan juga bisa berguna buat kita sebagai orang tua yang nantinya akan menikahkan putra-putri kita, ya, sehingga ketika nanti kita menikahkan putra-putri kita, ya, yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam, sesuai apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW gariskan di dalam kitab dan juga sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir rahimakumullah, terkait tentang kitabun nikah ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah hikmah dari pernikahan itu sendiri, kemudian hukum di dalam pernikahan, kemudian bagaimana cara memilih pasangan yang memang diarahkan oleh Islam, terutama oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita bahas juga apa itu mahram, ya, siapa-siapa saja yang termasuk mahram, ya, bukan muhrim Pak, ya. Kalau kita menyebutnya muhrim, ya, beda muhrim dengan mahram. Kalau muhrim itu orang yang ihram, ya, cuma kita salah penyebutan. Kalau kita bilang kalau di kita itu muhrim, nah, sebenarnya bukan muhrim. Kalau muhrim itu adalah orang yang ihram, orang yang melaksanakan ihram di tanah suci, baik itu melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umrah. Nah, kalau mahram berbeda lagi. Ya, mahram adalah orang-orang yang memang kita tidak boleh dinikahi, ya. Kemudian juga adalah terkait rukun pernikahan itu sendiri. Masyaallah subhanallah, tentunya Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau mensyariatkan sesuatu kepada hambanya, kepada umatnya, tentunya memiliki manfaat, memiliki, ya, berbagai macam kebaikan-kebaikan yang akan didapati oleh umatnya. Terkait juga adalah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melaksanakan sebuah pernikahan, ya. Oleh karenanya penting sebuah pernikahan itu sendiri, ya. Apa urgensi atau penting dari pernikahan itu sendiri? Bahwa pernikahan itu adalah, ya, sunnah para nabi, ya, para nabi alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, wa laqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus beberapa rasul sebelum kalian dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan juga keturunan, ya, azwajan wa dzurriyyah, ya, diberikan, ya, kepada para nabi, para rasul, istri-istri dan juga keturunan. Ya, dari ayat ini tentunya Allah menjelaskan kepada kita bahwa para nabi, para rasul yang Allah utus, mereka pun melaksanakan syariat Allah, yaitu berupa pernikahan. Untuk apa? Tentunya untuk mendapatkan pasangan dan juga mendapatkan keturunan. Dan keturunan ini akan meneruskan estafet perjuangannya, ya, perjuangan para nabi dan rasul. Nah, tentunya begitu juga kita menikah, mendapatkan pasangan kita dan mendapatkan keturunan untuk kita melanjutkan, ya, estafet yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan. Nah, tentunya adalah bagaimana keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan soleha dan juga menjadi penerus-penerus agama Islam. Kemudian juga baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, ada 4 hal yang merupakan sunnah para rasul,
Jadi para nabi, para rasul mengerjakan, melaksanakan 4 hal ini. Ya, yang pertama adalah hinna. Apa itu hinna? Memakai celak. Ya. Kemudian berparfum atau memakai minyak wangi. Ya. Bagi baginda Rasulullah SAW sangat senang dan suka sekali beliau itu memakai minyak wangi, ya, memakai parfum, ya. Ya, bukan hanya ketika sedang sholat saja, ya, ketika berhadapan dengan yang manusia, ketika juga dengan istri di dalam rumah juga baginda Rasulullah SAW senang sekali untuk memakai minyak wangi atau berparfum. Yang ketiga adalah para nabi, para rasul juga terbiasa, ya, mereka itu bersiwak. Bahkan bagi Rasulullah SAW, ya, siwak itu adalah sesuatu yang wajib bagi beliau. Ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, andai kata saja, ya, siwak itu aku wajibkan kepada umatku, maka aku wajibkan. Tapi karena umatku merasa berat untuk bersiwak, maka siwak itu tidak diwajibkan, hanya disunahkan saja. Ya, kalau kita bukan bersiwak, tetapi kita adalah menggosok gigi. Ya, berbeda memang bersiwak dengan menggosok gigi. Ya, karena menggosok gigi secara keutamaan atau secara fadilah manfaatnya berbeda dengan siwak. Karena memang siwak yang benar, sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah dengan memakai kayu arak, ya. Nah, biasanya didapatkan kalau orang-orang yang habis pulang dari tanah suci, dari umrah ataupun haji. Ya, sebenarnya kita juga bisa membeli, ya, siwak itu di toko-toko herbal, ya. Banyak yang menjual kayu arak ya untuk bersiwak. Ya. Tapi kita kadang mengganti siwak itu dengan, ya, bersikat gigi dengan menggunakan odol, walaupun itu tetap berbeda secara fadilah atau keutamanya dengan bersiwak, ya. Dan yang keempat, para nabi dan para rasul mereka sangat suka sekali dan mereka melakukan syariat yang namanya pernikahan. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang lainnya yang saya bacakan di awal muqaddimah, Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Dan sunnah yang paling disukai oleh umatnya ya ini, pernikahan, ya, menikah. Ya, sementara mungkin sunnah-sunnah yang lain ya masih jarang dilakukan oleh kita sebagai umatnya. Tapi kalau udah namanya bicara menikah, pasti semua, ya, umat Islam menyukainya dan melaksanakannya. Ya. Faman raghiba as-sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai, ya, sunnahku, atau dalam artian tidak mengerjakan, meninggalkan sunnahku, ya, falaysa minni, maka bukan bagian dari, ya, umatku. Bukan bagian dari umat Islam. Ini yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, urgensi menikah adalah bagian daripada sunnah para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, bahwa menikah itu adalah bagian daripada min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Di dalam ayat berikutnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Salah satu di antara tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah menciptakan untukmu azwajan, ya, pasangan. Ya. Jadi bukan hanya istri, ya, termasuk adalah pasangan. Kalau istri pasangannya suami, ya, azwajan. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita pasangan, istri-istri kita dari jenis kita sendiri, ya, litaskunu ilaiha, agar kita cenderung merasakan, ya, sakinah, mendatangkan ketenangan, ketentraman dalam diri kita. Ya.
Dan ini memang adalah tujuan daripada menikah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman, kemudian saling, ya, berkasih sayang dan juga mencurahkan rasa cintanya, ya. Jadi menikah itu adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, urgensi menikah, bahwa menikah menjadikan, ya, hamba Allah dan umat Rasulullah itu menjadi ghaniyun atau menjadi al-ghina. Hidupnya akan berkecukupan, ya, hidupnya akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang janji Allah, ya. Di surah An-Nur ayat 32 Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dengan orang menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka, ya, untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada, ya, anak-anak dan juga keturunannya. Dan itu juga sudah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizki yang Allah berikan sudah jaminan, ya. Jadi nggak perlu khawatir, tidak perlu kita takut untuk melaksanakan pernikahan. Banyak anak-anak muda sekarang merasa ragu, merasa takut untuk melangsungkan pernikahan. Kenapa? Khawatir nanti kalau sudah menikah bingung nanti, ya, anak orang mau dikasih apa, ya. Nanti untuk sehari-harinya, untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk tempat tinggalnya dan sebagainya, ya. Kadang juga ada orang tua yang punya berpandangan, ya, suka menanyakan anaknya, "Kamu mau menikah modalnya apa? Sudah punya pekerjaan seperti bagaimana? Ya, gajinya gimana?" Wah, jadi hitungannya adalah materi, ya. Padahal Allah mencukupkan karunia-Nya, memampukan hambanya untuk menikah itu tidak hitungan materi, ya. Jadi kalau nanti bapak-bapak ada yang melamar anak putri bapak, ya, jangan ukurannya adalah materi, apalagi minta mahar, minta serah-serahan dengan jumlah materi yang lumayan berat, yang lumayan banyak, ya. Jadi kamu kalau harus menikahkan putri saya, maka maharnya harus sekian-sekian, atau bawa serah-serahannya untuk acara pernikahannya, walimahnya itu sekian ratus juta. Wah, ya, maka ya menjadi sebuah berat bagi seorang pemuda kalau melangsungkan pernikahan, ya. Ya. Tapi menjadi sebuah janji Allah bahwa orang yang menikah akan dicukupkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menikah bukan bagian daripada menyempurnakan setengah agama, ya. Jadi kalau orang yang masih bujangan, mereka masih jomblo, mereka agamanya masih separuh dalam melaksanakan. Tapi kalau sudah menikah, maka dia melengkapkan separuh agamanya lagi, ya. Di dalam sebuah hadis, orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri salehah berarti telah dibantu oleh Allah pada separuh agamanya, maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya lagi. Ya, jadi kalau mendapatkan istri salehah, masya Allah, dalam kehidupannya, dalam ibadahnya sehari-hari akan dibantu. Kalau dulu masih bujangan, belum ada yang mengingatkan, ya, untuk ibadah, untuk sholat, ya, untuk beramal soleh. Tapi ketika sudah menikah, ya, pasangannya lah, istrinya yang nanti mengingatkan, ya, untuk ibadah, untuk sholat, ya, untuk puasa, untuk beramal soleh dan sebagainya. Maka alhamdulillah kita sudah menyempurnakan separuh din kita, agama kita. Kemudian urgensi menikah juga adalah bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya pembujangan, ya, atau sebut jomblo, ya.
Bahkan Rasulullah sangat tidak menyukai sekali kalau umatnya itu wafat atau meninggal dunia itu dalam keadaan dia bujangan, ya tidak menikah, ya. Walaupun memang Bapak-bapak sekalian ada beberapa, ya tidak banyak, para ulama-ulama kita yang mereka hidupnya juga tidak menikah, ya. Ya, saya punya seorang guru, ya seorang kiai di pesantren dulu, sampai wafat beliau tidak menikah, ya. Dan alasannya adalah kalau beliau menikah maka beliau tidak bisa fokus konsentrasi untuk ya membimbing santri-santrinya, untuk mengajar, ya untuk berdakwah dan sebagainya. Karena kalau beliau, ya mungkin ini karena hujah beliau, ya menikah, maka ya fokus konsentrasi untuk beliau berdakwah, mendidik santri-santrinya ini akan ya terbagi-bagi, ya. Jadi beliau ingin mencurahkan seluruh pikiran, tenaga dan juga jiwanya untuk ya pesantren, untuk santrinya dan juga untuk dakwah, ya. Yaitu kalau ada alasan yang diterima oleh syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan yang diterima syar'i karena takut, ya tidak bisa memberikan makan anak dan istri, ya khawatir dan sebagainya, ya maka ini tidak bisa diterima di dalam Islam, ya. Yang terakhir adalah bahwa menikah bagian daripada ciri makhluk hidup, ya karena makhluk hidup adalah berkembang biak, cirinya salah satunya. Jadi kalau misalnya ya tidak berkembang biak, tidak mempunyai keturunan, ya bukan bagian daripada ciri makhluk hidup. Ya ini kalau kita belajar di dalam pelajaran IPA, ya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, yang berikutnya yang kedua adalah hukum daripada menikah itu sendiri. Jadi menikah itu ada beberapa hukum, ya. Yang pertama, menikah itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian ya menikah itu hukumnya sunnah. Ya, dan juga menikah bisa hukumnya mubah, makruh dan juga bisa haram. Ya, lihat bagaimana kondisinya. Ya, tidak semua nikah itu menjadi wajib. Ya, tidak semua juga sunnah. Bisa juga kategori mubah, makruh, bahkan bisa haram pernikahan itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana hukum nikah itu menjadi wajib? Kalau seorang pemuda atau pemudi itu sudah mampu secara lahir dan batin, usianya sudah cukup, ya, kemudian secara ma'isyahnya, ya, kalau yang pemudanya pekerjaannya sudah bisa dikatakan mencukupi, ya, maka menjadi wajib. Apalagi sudah mampu lahir batin, ada resiko untuk melakukan perbuatan zina. Nah, khawatir dia bisa jatuh terjerumus dalam perbuatan zina, maka menjadi sebuah kewajiban. Apalagi di zaman fitnah sekarang, Masya Allah, kita ini punya putra putri yang sudah usia di atas 20 tahun ini, kita kadang suka ketar-ketir, ya. Mereka di perkuliahannya, mungkin mereka di tempat kerjanya, atau di dalam lingkungan pergaulan mereka, ya. Bahkan beberapa minggu yang lalu, ya, ada berita informasi di daerah Jawa Barat, di Bandung, itu kebanyakan rata-rata ya mahasiswa sana di Bandung itu sudah banyak yang tidak perawan. Auzubillah min zalik. Ya, kita mudah-mudahan anak keturunan kita terhindar dari perbuatan ini. Nah, resiko ya kita di zaman fitnah ini, ya zaman globalisasi yang serba bebas, anak-anak kita ya terbebas dari yang namanya perbuatan zina. Apalagi yang namanya perbuatan yang namanya, mohon maaf, pacaran, ya. Ya, suka dengan suka, ya. Ini juga resiko untuk terjadinya perzinahan. Nah, maka jadi pada kita, anak-anak kita resiko untuk melakukan perbuatan zina, ya sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, bagi kita untuk ya menikahkan anak-anak kita, ya. Ya makanya kalau
ya untuk ustaz atau ulama-ulama kita itu yang mereka paham, banyak anak-anaknya ya baru kelar SMA saja atau keluar pesantren saya sudah dinikahkan. Kenapa? Karena khawatir tadi yang namanya resiko yang namanya perzinahan. Kemudian nikah bisa hukumnya sunnah, ya dia memang mampu secara lahir batin, tetapi tidak ada risiko untuk melakukan perbuatan zina. Mungkin lingkungannya cukup aman, cukup kondusif, mungkin berada di lingkungan Islami, mungkin di pesantren misalnya, ya mungkin di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi resiko zina itu tidak ada. Tapi secara lahir batin mampu, usianya sudah cukup, mungkin juga maisahnya juga cukup, ya maka ini menjadi kesunahan karena tidak ada risiko zina. Kemudian nikah bisa hukumnya mubah, ya apabila memang pemuda atau pemuda ini gak mampu secara lahir batin, usianya sebenarnya belum cukup, masih di bawah usia 20 tahun, ya atau mungkin belum punya ma'isyah, belum ada penghasilan, ya tetapi pasangannya dia itu rela, ya jadi gak apa-apa dah katanya, walaupun gak punya ma'isyah, gak punya pekerjaan penghasilan, ya gak apa-apa dah, masih muda gitu ya. Jadi dinikahkan setelah lulus SMA aliyah atau lulus pesantren, ya maka ini hukumnya mubah, ya tidak mampu secara lahir batin, tapi pasangannya khususnya istrinya ridho, rela, ya dinikahkan, ya. Kemudian nikah juga bisa makruh kalau dia tidak mampu secara lahir batin, ya masih belia banget misalnya, atau penghasilannya dia masih belum mencukupi, ya tetapi istrinya tidak rela, tidak ridho, masih muda, ya masih anak-anak, masih bocah katanya, nanti gimana untuk mengelola rumah tangga, belum dewasa banget gitu, kayak masih anak-anak, ya apalagi pasangannya misalnya istri nggak rela, maka ini menjadi sesuatu yang makruh, ya. Nah, kemudian yang haram sudah tidak mampu lahir dan batin kalau pasangannya atau istrinya itu bisa tersakiti, ya. Jadi ada orang-orang yang menikah itu tujuannya ya adalah untuk menyakiti pasangannya, yang mungkin punya rasa dendam barangkali, atau punya sesuatu yang ingin dilampiaskan gitu ya kepada pasangannya, pada istrinya, sehingga istrinya disakiti, ya. Nah, kalau tujuannya itu ya pasangannya disakiti, maka menjadi sesuatu yang haram untuk melaksanakan pernikahan, ya. Maka berdosa tuh walinya, saksinya, ya, kemudian orang yang menikahkannya, misalnya KUA-nya dan sebagainya, maka mereka berdosa. Kenapa? Karena si calon suami punya niat untuk menyakiti istrinya atau pasangannya, ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentunya dalam pernikahan ini kita pun juga tidak sembarangan, ya, asal menikah saja. Tentunya kita harus juga bisa memilah dan memilih pasangan kita, istri kita. Ya, kalau nanti kita ingin menikahkan putra putri kita atau menikahkan putra kita, maka ya arahkan putra kita ini bisa memilih istri yang memang sesuai dengan anjuran dari Allah dan Rasulnya. Nah, memilih istri ini yang pertama ada yang sifatnya asasi. Ini yang sesuatu yang penting, nggak bisa tidak, ya harus, ya. Kemudian memilih istri itu ada yang sifatnya memang manusiawi, ya manusiawi lah, siapapun memilih istri kategorinya ini, ya. Nah, kalau yang asas ini adalah terkait masalah kualitas agamanya, dinnya, ya. Karena memang di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Tunkihul mar'atu bi arba'in."
Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama lijamaliha, ya karena kecantikannya, walinasabiha karena nasabnya, ya kemudian walimaliha karena hartanya, kemudian baru yang keempat walidiniha. Kenapa agama itu diurutkan yang terakhir oleh Rasulullah SAW? Karena memang untuk mencari agama itu paling susah, paling sulit. Kalau mencari kecantikan banyak wanita-wanita yang cantik, yang keturunannya mungkin pejabat, ya keturunan yang baik itu banyak. Ya, apalagi yang punya harta mungkin, ya orang tuanya kah atau dirinya sendiri. Tapi masalah lidiniha karena agamanya ini yang sangat sulit, apalagi zaman fitnah seperti ini. Makanya menjadi sebuah yang cukup penting, yang asas, yang menjadi fondasi kualitas agama penting. Ya, karena inilah yang nanti akan mengokohkan sebuah mahligai pernikahan. Nah, kemudian juga membeli istri ada yang sifatnya manusiawi, ya manusiawi. Ya kalau orang menikah itu pengen punya keturunan, ya mungkin bapak-bapak apalagi yang sudah berusia pengen anaknya nikah agar punya cucu, kan gitu Pak ya. Karena kalau nggak punya cucu kayaknya nggak lengkap hidup gitu ya. Jadi ya kadang suka ngojok-ngojokin anaknya supaya cepat nikah biar punya keturunan, punya cucu gitu ya. Ya manusiawi juga bahwa orang menikah itu karena kecantikannya, ya sesuatu manusiawi lah semuanya. Ya ingin pasangannya, istrinya cantik. Kemudian harta, ya juga manusiawi. Dan juga adalah kesuburan, ya bahwa wanita itu, istri itu adalah dia itu subur, ya bisa memberikan keturunan. Ya kalau nggak subur juga ya repot juga, ya karena keturunan sesuatu yang kadang penting juga, ya. Nah kemudian ada yang sifatnya taktis, ya. Jadi taktis itu kesetaraan dan juga kesehatan, ya. Jadi kesetaraan itu adalah sekufu, ya. Makanya kita menikahkan anak kita kalau bisa mereka sekufu, jangan jauh jomplang sekali. Ya, dari segi pertama pendidikannya. Ya, jangan nanti istrinya pendidikannya S1 tapi suaminya cuma hanya SMP. Itu jauh banget jomplang. Nanti yang ngatur pasti istrinya dibandingin suaminya. Pendidikan penting, ya. Ya kalau perlu memang suaminya pendidikannya lebih tinggi daripada istrinya. Ya kalau enggak ya sama lah. Kalau S1 ya sama-sama S1, ya S2 ya sama-sama S2 gitu ya. Yang kedua adalah masalah penghasilan. Kalau istrinya juga bekerja, jangan sampai penghasilan istri lebih besar daripada suami. Biasanya penghasilan istri yang lebih besar, suaminya yang diatur-atur, ya, yang berkuasa istri. Dan akhirnya muru'ah wibawa suami itu akan jatuh, akan hilang. Ya. Kenapa? Karena suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hanya istri yang bisa memenuhi kebutuhan. Itulah yang terjadi kepada ada artis, ya. Ya, artis inisial D ya. DP gitu ya. Ya dia seorang artis memang punya penghasilan besar, sementara suaminya nggak punya penghasilan, cuma sebagai asistennya dianya aja. Akhirnya apa? Ya dia jadi nggak dihargai oleh istrinya. Wah, dicampakan, dihina, segala, ya. Maka nggak ada namanya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah qawwam, pemimpin bagi wanita. Ya, hilang muru'ahnya. Dan itulah bukan bagian daripada syariat Islam. Jadi sekufu, kesetaraan itu penting. Termasuk juga adalah setara dari segi nasabnya juga, ya. Penting juga nasab itu, ya. Walaupun ini sebuah taktis, ya, bisa sebuah pilihan. Termasuk adalah taktis juga kesehatan. Ya, sehatlah ya, jangan juga memilih istri atau memilih suami yang sakit-sakitan terus, apalagi punya penyakit yang sudah diketahui wah cukup berat, ya nanti kesian nanti salah satunya. Baik, ini masalah kesetaraan tadi, ilmu, budaya, status, harta,
ya, dan juga lifestyle-nya juga. Jadi pokoknya standarnya sekufu. Dan memang itulah juga yang diajarkan oleh Islam itu sendiri, bahwa kita mencari pasangan ya untuk anak-anak kita harus sekufu. Masyaallah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah keempat ya, mahram. Ya. Apa itu mahram dan siapa itu mahram? Jadi mahram ini dibagi dua, ada mahram yang selamanya, ada yang mahram sementara. Ya. Nah, kalau mahram selamanya adalah boleh terlihat aurat kecil, kemudian boleh bersentuh, ya, dan juga boleh berkhalwat. Ya, boleh khalwat itu artinya berdua-duaan atau bersepi-sepian. Ya, khalwat itu artinya bersepi-sepi. Jadi, ya boleh berdua-duaan bersepi, dan juga boleh juga bepergian. Ya, karena mahram. Ya. Nah, yang namanya aurat kecil, jadi di aurat itu ada dua, ada aurat kecil, ada aurat besar. Kalau aurat kecil itu adalah dari pusar sampai lutut, itu aurat kecil. Kalau aurat besar itu, kalau untuk wanita seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah, itu aurat besar. Nah, kalau mahram boleh melihat aurat kecil. Ya. Kemudian untuk yang mahram sementara, haram terlihat aurat kecil, haram bersentuhan, ya. Kemudian haram berkhalwat menyendiri, ya, dan juga haram juga untuk bepergian. Nah, jadi mahram itu dibagi menjadi dua. Nah, untuk mahram yang selamanya ini terjadi karena memang nasab, ya, keturunan, dan juga karena sebuah pernikahan, dan juga karena persusuan. Jadi kalau tiga hal ini, ya, karena nasabnya, karena terjadi sebuah pernikahan, dan juga ada satu penyusuan, maka menjadi mahram selamanya. Nah, apa yang disebut dengan mahram nasab? Ya, ini mahram nasab karena keturunan. Ya, contohnya adalah seorang laki-laki, dia mahram, ya, kepada ibunya, ya, tentunya yang melahirkan dia. Jadi mahram nih selamanya. Kemudian dia punya anak perempuan, jadi mahram anak perempuannya, ya. Nah, ini yang warna kuning, Pak, ya, yang mahramnya. Kemudian kalau dia punya, ya, saudara perempuan, adik atau kakak perempuan, mahram, ya. Kemudian juga kalau ayahnya punya saudari, ya, perempuan, ya, berarti bibinya, bibi dari ayah, mahram, ya. Kemudian juga kalau ibunya punya saudari, ya, perempuan, berarti bibi dari ibu juga mahram. Nah, dan juga kemudian ibu kalau punya ini, ya, saudari, kemudian juga bibi. Kemudian juga kalau kita kakak kita, adik kita, ya, punya anak, ya, mungkin keponakan kita yang perempuan, itu juga mahram karena nasab, ya. Kemudian yang kedua, mahram karena pernikahan, ya. Karena pernikahan, contohnya seorang laki-laki dia menikah, kemudian istri kita punya orang tua, ya, mertua kita, ya, ibu mertua kita itu mahram kita. Atau misalnya ada seorang laki-laki menikahi istrinya, tapi istrinya sudah punya bawaan anak, ya, anak sambung lah, ya, sebut anak tiri. Nah, juga anak tiri juga, ya, sudah menjadi mahram karena apa? Istrinya sudah ibunya sudah dinikahi, ya, maka anak tiri menjadi mahram. Kemudian kalau ayah kita punya, ya, istri, ya, berarti, ya, walaupun misalnya ibu sambung, ya, bukan ibu kandung, ya. Jadi kalau ada ibu sambung, ya, ibu tiri juga termasuk, ya. Kemudian kita punya anak laki-laki, ya, kemudian
anak kita punya istri, ya, maka juga menjadi mahram karena kita sudah jadi mertua dari ya istri anak kita. Nah, ini mahram karena pernikahan. Nah, ini warna kuning ini adalah yang disebut dengan mahram. Nah, kemudian mahram karena penyusuan, ya. Jadi ketika seorang laki-laki dia dia disusui oleh ibunya, ya, atau bisa jadi memang disusui oleh neneknya, bisa jadi, ya, atau memang karena ibunya disusui oleh neneknya, maka ibu dan nenek menjadi mahram karena penyusuan, ya. Atau misalnya seorang suami ya punya ibu sambung lagi, tapi ibunya itu misalnya ibu sambungnya itu menyusui anak, ya, tirinya, anak sambungnya, maka menjadi penyusuan. Atau misalnya seorang ibu, ya ibu kita, dia punya saudari, misalnya bibinya itu menyusui keponakannya, ya. Kayak istri saya pernah menyusui, ya, anak adiknya, ya, karena saya itu ya adiknya harus dirawat karena dia harus disusui, mau gak mau akhirnya disusui oleh istri kita. Akhirnya itulah udah selain nasab ditambah lagi mahram karena persusuan, ya, satu persusuan. Ya, kalau dahulu zaman Rasulullah dahulu, ya, bahkan Rasulullah itu disusui, ya, karena memang kalau kebiasaan orang-orang Arab itu mereka disusui oleh ibu persusuannya, bukan ibu kandungnya. Ya, itu udah menjadi sesuatu yang biasa. Dan mereka tercatat di sana siapa ibu persusuannya. Nah, ketika ada seorang wanita yang menyusui, ya kayak Rasulullah kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, maka anaknya Halimatus Sa'diyah menjadi mahram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Arab demikian. Jadi lebih mereka mencari wanita yang baik, wanita yang memang cukup terpandang, disusui anaknya, ya, dibandingin disusukan oleh ibunya sendiri. Ya, itu sebuah adat, ya, kebiasaan. Tapi itu bukan bagian dari syariat Islam. Tapi itu dibolehkan, ya, asal dipilih ibu persusuan itu yang baik, yang soleha, yang punya karakter akhlak yang baik dan juga cukup ibadahnya, ya. Baik. Nah, ini persusuan. Ditambah lagi kalau ibu itu punya anak perempuan, ya, misalnya anak disusui, ya. Baik, untuk syarat namanya persusuan itu adalah, ya, kalau memang air susunya itu masuk ke dalam perut. Ya, jadi bukan sekedar sekedar tenggorokan atau di dalam mulut saja. Jadi betul-betul susunya itu masuk ke dalam perut. Nah, kemudian air susunya itu betul-betul sampai kenyang si bayinya, ya. Walaupun ada juga yang ulama mengatakan walaupun hanya gak harus kenyang, sudah misalnya beberapa tetes tapi masuk ke dalam perut, ya itu sudah persusuan. Nah, ya, tapi seperti mazhab Imam Syafi'i, yaitu sampai kenyang, ya, karena kalau kenyang itu kan nanti akan sudah menjadi makanan dia dan menjadi, ya, tulangnya, dagingnya, ya. Dan syaratnya lagi, ya, kata ulama fikih, minimal menyusunya Islam minimal 5 kali, ya, bukan hanya sekali 2 kali tapi 5 kali, dan juga maksimal 2 tahun, ya, nggak boleh lebih dari 2 tahun. Baik, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, karena keterbatasan waktu kita ini kita sudah masuk syuruk, sementara kita cukupkan dulu terkait tentang masalah pernikahan, ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang rukun nikah. Ya, mungkin nanti kita sambung setelah nikah bagaimana kewajiban suami istri, banyak kewajiban dan hak suami istri, anak. Kemudian ada beberapa hal yang membatalkan pernikahan, ya, seperti talak, ya. Kemudian bagaimana rujuknya.
kemudian ada yang membatalkan talak seperti li'an, ya, kemudian zihar, ya, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya dalam pernikahan cukup banyak, ya, termasuk juga ada macam-macam pernikahan, karena ada pernikahan mut'ah, ada pernikahan sirri, ya, dan juga pernikahan-pernikahan yang lainnya. Ya, mungkin nanti kita akan lebih bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik yang benar yang sampaikan datang dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada yang salah dan kurang, tentunya kekhilafan dan kekhilafan saya, dan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Ya, Silakan Pak. Salam. Masalah mahram tadi itu, kalau kita usul kan kadang kita jadi mahram orang ya, tanda tangan gitu. Ada perempuan itu jadi mahram kita, mahram sementara ini ya, Ustaz ya. Iya. Jadi kok di situ nggak boleh bepergian, padahal kita ke Mekahnya itu bepergian gitu, barengan gitu. Gimana? Ya. Jadi yang namanya dilarang berpergian itu berdua, Pak. Kalau umroh kan atau haji kan biasa memang rombongan kan? Iya. Makanya ada surat mahram. Tapi sekarang udah gak berlaku lagi, Pak, surat mahram. Iya, jadi yang umroh tahun 2022 sekarang ini udah gak ada lagi surat mahram. Ya, dari sana, dari Arab Saudi. Jadi kalau misalnya mahram sementara memang untuk bukan hanya haji umroh aja ya, kadang kan ada juga yang pengen wisata ya, ya misalnya ziarah atau wisata-wisata, ya memang mahram sementara ya, tapi karena rombongan ya banyak di situ laki perempuan ya, itu tidak masalah, nggak apa-apa gitu kan ya, karena dia itu tidak berdua, khawatirnya bepergiannya hanya berdua, laki satu perempuan satu, takutnya itu ada khalwat di situ. Kalau udah berkhalwat berdua-duaan, yang ketiga adalah setan gitu kan. Gitu. Jadi kalau udah ada yang ketiga, yang keempat, kelima, enam dan rombongan, maka itu tidak mengapa. Ya, ya sudah banyak. Wallahu a'lam. Ada tambahan pertanyaan? Ya, Pak Haji. Salam. Oh ya. Amin amin. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji atas usulannya, masukannya. Insyaallah mungkin nanti saya berkoordinasi dengan DKM. Insyaallah mungkin nanti materi-materi yang saya sampaikan ya, insyaallah nanti di print out, nanti tinggal DKM ya Pak Ari ya, untuk bisa digandakan ya, biar nanti menjadi oleh-oleh Pak Haji ya. Jadi nanti di rumah bisa baca lagi di rumah gitu. Iya, betul. Jadi oleh-oleh buat nanti dibaca, diulangi lagi di rumah gitu. Karena kalau memang kan adab menuntut ilmu itu memang selain mendengarkan, melihat dan juga dicatat ya. Jadi juga ilmu itu akan berbekas, ilmu itu akan ingat ya di dalam pikiran benak kita itu kalau salah satunya dicatat. Ya kalaupun tidak dicatat, paling tidak ada handout-nya. Ya ada
fotokopiannya, sehingga dengan handout fotokopian itu ketika ada hal yang kita lupa ya nggak ingat, oh kita buka lagi handoutnya ya, fotokopiannya, sehingga oh iya yang sudah dipelajari, yang pernah disampaikan di kajian, oh ini ya, jadi memang seperti itu baiknya. Tapi Pak Haji, makasih Pak Haji. Nanti untuk ya, pekan-pekan berikutnya nanti insyaallah nanti akan ya dibagikan handout. Ya, insyaallah tadi ya. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, seperti ya. Boleh. Di grup ya, benar. Ya. Untuk minimalisasi pengeluaran ya dengan menghemat kertas Pak ya. Ya, bagus Pak. Ya, subhanallah. Ya, betul. Ya, memang saya juga suka ada yang jamaah begitu, udah Pak Ustadz dikirimin soft copy-nya aja dah ke WA gitu kan, atau ke email biar nanti di-share-kan gitu kan. Ya mungkin barangkali ada yang memang bisa di-share-kan, ada juga kadang yang suka yang tertentu ya Pak ya. Kadang kan ada yang untuk HP ini ada yang gak support gitu, ada juga yang memang mohon maaf bisa barangkali ada yang jadul atau apa gitu kan, akhirnya bisa dikasih handout-nya. Bisa dua itulah yang ya. Nanti bisa handout atau mungkin soft copy. Ya nanti tergantung nanti di DKM lah gitu. Ya, terima kasih Pak atas usulan. Oh iya. Dari sekian hukum yang tadi yang diterangkan, dari wajib sampai ke haram maksudnya. Nah, berkebutuhan khusus Pak ya. Ya, bagi orang-orang yang memang tidak normal ya, seperti kita ya, mereka kadang ada yang berkebutuhan khusus atau memang cacat secara fisik atau secara mental. Ya memang bagi mereka itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Ya. Tetapi kalau memang mereka juga khawatir juga berisiko zina ya, gitu kan, ya maka jadi wajib juga dia itu dinikahkan, gitu. Ya dinikahkan tentunya mungkin sama-sama yang memang sekufu ya, sama mungkin yang berkebutuhan khusus sama dengan berkebutuhan khusus, atau apa cacat mental, dan biasanya memang demikian. Ya di tengah-tengah masyarakat kita, ya bukan hanya kita aja ya, di negara lain begitu demikian. Jadi kalau yang cacat mental biasanya cacat mental gitu ya. Yang mohon maaf misalnya yang buta sama yang buta. Tetangga saya begitu Pak, yang buta sama yang buta gitu ya. Yang cacat mental sekufu. Nah, orang-orang yang demikian ya, itu juga harus tetap ada pengawasan dan pengarahan, dan juga harus memang dari keluarganya, tidak dilepas. Ya kalau kita yang anak-anak kita alhamdulillah normal, ya memang kita sebagai orang tua melepas anak kita biar mandiri. Tapi bagi yang berkebutuhan khusus, keluarganya tetap harus mendampingi, ya mengarahkan, membimbing juga gitu ya. Karena ini mereka berbeda gitu ya. Jangan dilepas, apalagi mereka misalnya mohon maaf secara penghasilan maisanya memang agak sulit karena mereka punya kebutuhan khusus gitu kan. Ya. Akhirnya kadang yang namanya penghasilan masih dibantu oleh keluarganya, orang tuanya khususnya. Ya atau misalnya dalam membimbing juga istrinya dan sebagainya. Dan itu tetap orang tua menikahkan, tapi juga orang tua atau keluarganya terus membimbing, mengarahkan dan mendampingi karena mereka berbeda. Ada juga orang tua yang gak mau repot, udahlah anak saya udah begini aja sampai tua Pak, mohon maaf sampai meninggal gak dinikah-nikahin gitu kan. Ya padahal itu kadang nikah dibutuhkan juga oleh mereka sebenarnya ya.
oleh yang berkebutuhan khusus atau yang memang tadi cacat mental atau cacat secara fisik. Ya mereka butuh juga tetap yang namanya menikah. Karena bisa jadi dan banyak juga yang berkebutuhan khusus atau cacat itu anaknya keturunannya normal. Ya. Tetangga saya buta dua-duanya, anaknya nggak buta. Tiga-tiganya gitu kan. Ada yang berkebutuhan khusus ternyata anaknya juga normal. Alhamdulillah itu berarti kan menyambung keturunan yang menjadi baik. Itu yang mudah-mudahan anak yang tidak cacat itu yang normal ya bisa mengantarkan orang tuanya ya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Pak, wallahu a'lam.